Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Neck Dickson. Nah, pada video hari ini saya akan melakukan pembahasan pohon anggur import Catalonia ya. Nah, sekaligus juga cara pembentukan cabang-cabangnya, cabang sekunder dan juga cabang tersiernya. Nah, mari kita lihat lebih dekat seperti apa ya. Nah teman-teman, ini sejarahnya dulu ya. Nah ini pohon anggur import Catalonia ini adalah hasil graftingan saya sendiri ya. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, di sini hasil graftingannya ya. Ini ya, ini sudah bisa dibuka. Nah, dan ini para filmnya masih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah rootstock Isabella ya. Kemudian ini adalah ex Ninel nih. Dulunya adalah pohon anggur import Ninel yang sudah saya potong di sini ya. Ini hasil potongannya. Kemudian saya tumbuhkan 2 tunas baru. Nah ini juga ya. Jadi satu ke kiri, satu ke kanan. Ini juga mungkin sudah bisa dibuka. Nah, saya menggunakan klip ini ya, klip untuk grafting ya teman-teman ya. Biasanya lebih bagus ya. Nah, untuk pertumbuhannya cukup bagus ya teman-teman ya. Ini ke arah kanan, double cordon, dan yang satunya ke kiri. Nah, teman-teman bisa lihat. Cordon ke kirinya itu sekitar 1 meter, ke kanan juga 1 meter, jadi total cordonnya itu cabang sekundernya itu 2 meter. Nah, pada waktu pembentukannya kita biarkan dia tumbuh lebih dari ajir ini ya. Nah, ini kan lebih kan. Nanti akan setelah cabang sekunder ini agak panjang, ini kan masih kecil nih. Setelah agak panjang kita akan potong di sini. Potong ya. Tapi sebelumnya kita biarkan dia tumbuh lebih dulu dari sini, dari ajir ini. Nah, begitu juga dengan yang sebelahnya ini. Nah, yang sebelahnya ini pertumbuhannya kalah cepat ya. Jadi belum sampai di sini ya. Nah, nanti kita biarkan dia tumbuh sampai lebih segini. Kalau sudah besar baru kita potong. Kemudian untuk cabang-cabang tersiernya ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya pertumbuhan cabang tersiernya. Ini dari tunas air ya. Dari tunas air. Ini. Nah ini pertumbuhan cukup bagus. Ini juga tunas airnya. Jadi cabang tersiernya saya rencananya menggunakan tunas air. Karena biasanya akan lebih cepat pada waktu kita akan melakukan pembuahan. Nah ini saya masih belum seleksi ya tunas air mana yang akan saya pelihara dan saya potes, saya buang. Nah penentuannya seperti ini. Jadi pada waktu dia sudah tumbuh begini tunas airnya, saya sudah melakukan seleksi. Nah ini kan bagus ya, kita pilih tunas air yang vigor ya. Ini kan bagus. Nah ini yang di sebelahnya ini kan juga ada tunas air ini. Nah kan kita harus kasihkan jarak ya, tidak bisa terlalu berdekatan ya, sehingga ini akan kita buang tunas air ini. Terusnya kita buang, tapi jangan buang semua ya, sisakan 1 daun atau 2 daun ya. Untuk ini mungkin saya sisakan 2 daun ya. Ini kita potong. Nah kita buang. Nah kemudian ini kan jaraknya masih terlalu dekat ya, jadi untuk ini akan saya buang juga ya. Jadi saya akan menggunakan tunas air ini yang saya pelihara. Jadi ini jaraknya sekitar 2 mata tunas. Nah 2 mata tunas berarti ya ini tunas air ini ya, pertumbuhan juga bagus ya. Nah ini harus kita buang. Nah kita buang, kita sisakan, karena ini masih terlalu kecil ya, saya sisakan 2 daun. Biasanya saya sisakan 1 daun. Kita buang. Nah ini 1 daun, 2 daun ini kita buang ya kan. Nah ini ya kita buang ya teman-teman ya, tunas airnya. Nah kemudian yang ini kan akan saya pelihara ya.
karena jaraknya udah lumayan ya, akan pelihara. Nah ini sampingnya tunasnya juga bagus, ini juga bagus dua-duanya, tapi kita harus pilih salah satu ya, pilih satu. Jadi saya putuskan ini yang saya pelihara ya, yang ini akan saya buang. Nah biasanya sebelum dia tumbuh panjang, dia pendek-pendek gini sudah saya potes. Ini kadang saya sibuk, saya nggak sempat checking setiap hari ya, periksa setiap hari ya, apalagi kalau pertumbuhannya cukup subur ya, dia akan tumbuh panjang begini nih. Nah bagusnya sih waktu kecil ini udah kita potong supaya tidak buang-buang nutrisi. Nah ini juga ya, 1 daun 2 daun kita potong di sini, buang ini ya, kita buang. Nah, nih ya, kita buang. Nah berarti jaraknya udah oke ya teman-teman ya, ini jaraknya di sini kan udah oke. Jadi jaraknya sekitar 1-2 mata tunas. Nah berikutnya ini ada tunas air lagi nih, ini kan ini. Nah saya akan pelihara yang ini ya, karena yang ini bagus ya, udah tinggi lagi ya. Nah ini kan jaraknya juga 2 mata tunas lagi ya. Nah jadi yang ini kita akan buang ya, sisakan 2 daun lagi, ini kita potong. Nah potong, begitu juga dengan ini ya teman-teman. Nah ini kan bagus. Nah kita lihat sebelahnya nih. Nah setelah ini bagus, ini kan juga bagus, cuma kan terlalu dekat jaraknya ya. Jadi ini akan saya buang, sisakan 2 daun. Ini kita akan potong di sini. Nah kemudian di sini juga kita lihat yang mana yang akan kita pelihara ya. Dan untuknya ini jaraknya terlalu dekat ya, hanya satu tunas ya di sini ya, terlalu dekat ya, sehingga ya ini akan saya buang dan saya akan memelihara yang ini ya. Jadi ya ini akan saya buang sini, potong. Nah ini nanti akan kita rawat jadi cabang tersiernya ya. Nah ini di belakangnya juga masih ada ya, tapi arahnya ke bawah ya. Nah ini juga kita buang, nih, kita buang. Nah terusnya seperti itu terus teman-teman ya. Jadi pada waktu kecil seperti kita sudah menentukan kira-kira cabang tersier mana yang bagus buat kita, yang akan kita pelihara ya. Nah itu yang penting. Nah sedangkan untuk ujungnya kita akan biarkan dia tumbuh sampai melebihi daripada ajit tanaman ini. Nah untuk sebelahnya juga seperti ini ya. Nah kita lihat ya mana yang bagus ya. Ini bagus ya. Ini bagus, saya akan memelihara yang ini ya, karena ini lebih bagus ya. Nah ini ya saya akan memelihara yang itu. Ini kita akan buang ya. Ini saya sisakan 1 daun ini. Oke, nah, kita buang. Jadi posisinya ini ada di sini ya. Yang berikutnya kita lihat ini akan kita buang nih tunas air. Ini masih kecil, ini kita potes. Dan ini jaraknya terlalu dekat enggak itu? Ya. Ini oke, saya pelihara ya. Bagus. Nah ini kan jaraknya terlalu dekat ya teman-teman ya. Bagi arahnya di bawah ya. Nah ini kita potong buang. Ya, sisakan 1 daun. Nah, kemudian kita pilih terus. Ini kita pelihara. Ini kita pelihara. Nah, jarakannya sudah cukup bagus nih ya. Nah, yang samping ini juga bagus. Nah, ini kita buang. Sisakan 1 daun. Nah, dibuang. Jadi kita pelihara yang ini. Ini bagus. Tapi jaraknya terlalu dekat. Nah, kita pelihara yang ini. Ya, pelihara yang ini. Aduh. Pelihara yang ini kita buang. Silakan 1 daun atau 2 daun nggak masalah ya, kita buang. Oke. Nah seterusnya sampai sini, jadi akan kita seleksi terus ya teman-teman. Nah itu caranya pembentukan awal ya, yang bisa menghemat waktu ya, sehingga nutrisi pada tanaman kita itu tidak terbuang sia-sia. Nah ini pertumbuhan pohon anggur import Catalunya sangat bagus ya, sangat subur. Nah ini rootstocknya udah
setahun lebih nih ya, besar ini ya. Ini biasanya kalau stoknya sudah usianya udah besar, karena udah banyak udah, jadi pertumbuhan juga sangat cepat ini, cepat sekali dan bagus ini, subur ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini. Semoga video ini sedikit banyak bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali memulai menanam pohon anggur impor di rumah. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.